Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam rangkaian kuliah geologi yang disajikan secara daring. Semua materi yang disajikan di dalam perkuliahan ini disarikan dari buku Geologi untuk Pertambangan Umum. Jadi kepada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan secara daring, diharapkan bisa juga membaca buku ini secara mandiri. Kita akan lanjutkan pengantar petrologi batuan beku. Pada dua sesi sebelumnya, kita sudah membahas pada sesi pertama, proses-proses yang terjadi di dalam dapur magma. Kemudian pada sesi yang kedua, kita membahas mengenai bentuk-bentuk tubuh batuan beku dan bagaimana sifat-sifat yang berkaitan dengan batuan beku untuk deskripsi, baik di lapangan maupun di laboratorium. Dan pada sesi ketiga ini, kita akan menitik beratkan kajian kita pada klasifikasi batuan beku. Klasifikasi batuan beku ini sangat banyak, mulai dari yang relatif sederhana hingga kepada yang lebih kompleks. Ini tentu saja tergantung pada kegunaan dan alat bantu yang kita gunakan. Jadi di dalam kuliah ini, karena ini adalah kuliah pengantar untuk petrologi batuan beku, kita akan menggunakan klasifikasi yang relatif sederhana yang bisa dengan mudah digunakan pada saat kita lakukan praktikum di laboratorium untuk praktikum petrologi dan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Kita tidak akan membahas klasifikasi-klasifikasi yang kompleks, karena nanti yang lebih kompleks itu akan digunakan pada saat mata kuliah petrografi. Kita lihat dulu klasifikasi berdasarkan tempat atau keberadaan batuan beku ini. Secara umum, batuan beku ini dibagi dalam 5 kelompok besar, mulai dari batuan beku intrusif yang terbentuk jauh di bawah permukaan, khususnya di dalam dapur magma. Kemudian ada batuan beku hipabisal, ini biasanya terbentuk pada bagian korok atau bagian leher gunung api, sehingga sifatnya ini berbeda dengan yang batuan beku intrusif tadi. Kalau yang intrusif ini granularitasnya vaneritik, atau derajat ukuran butirnya biasanya ukurannya relatif besar, kristal-kristalnya, maka yang hipabisal ini biasanya memperlihatkan tekstur atau granularitas porfiritik, di mana ada mineral-mineral sulung yang dikelilingi oleh massa dasar yang lebih halus. Apakah itu kristal, apakah itu gelas. Kemudian yang ketiga, ada batuan beku ekstrusif, atau batuan beku yang terbentuk relatif dekat dengan permukaan, atau bahkan keluar sebagai lelehan di permukaan sebagai lava. Nah, ini teksturnya sudah afanitik, sudah sangat halus. Artinya dalam pengamatan mikroskopis itu biasanya agak sulit untuk mengenali individu mineralnya. Dan yang keempat, ini adalah batuan beku ekstrusif atau yang glassy. Ini biasanya umumnya membentuk lelehan, apakah itu seperti obsidian, kumis, kemudian basal, membentuk lelehan di permukaan. Karena prosesnya sudah terjadi di permukaan, maka proses kristalisasi tidak sempat membentuk kristal sama sekali, sehingga umumnya tersusun dari gelas-gelas vulkanik. Dan yang terakhir, ini adalah batuan piroklastik. Ini adalah material magma yang terbentuk melalui proses lemparan ke permukaan bumi melalui media udara. Jadi biasanya batuan piroklastik ini nanti akan diklasifikasikan tersendiri di petrologi. Tapi untuk pengantar petrologi ini kita masukkan sebagai bagian dari batuan beku. Ini adalah 5 kelompok besar dari batuan beku yang mulai dari kedalaman yang cukup dalam sampai yang di permukaan. Kita lihat perbandingan, terutama antara batuan beku yang intrusif dengan ekstrusif. Kalau kita menggunakan mikroskop untuk petrografi, maka kita lihat di sini perbandingannya, ukuran kristal untuk batuan beku intrusif ini biasanya bisa sampai sekian milimeter, jadi ukurannya medium sampai kasar, dan bisa dikenali dengan
dengan mudah mineral-mineralnya. Sementara yang batuan beku ekstrusif ini ukurannya sangat halus sehingga perlu pembesaran mikroskop yang lebih besar untuk bisa setidaknya mengidentifikasi 1-2 kristal mineralnya. Jadi di sini dicontohkan ada granit dan andesit. Nah, kemudian kita kembali ke klasifikasi magma secara umum. Ada asam, intermediate, basa, dan ultrabasa. Ini mengacu kepada kandungan SiO2 di dalam batuan, di mana kandungan asam ini lebih besar dari untuk SiO2-nya lebih besar dari 63%, intermediate antara 52 sampai 53, basa 45 sampai 52, dan yang ultrabasa kurang dari 45%. Sekarang saya akan menyajikan contoh-contoh batuan untuk masing-masing komposisi ini dan disesuaikan dengan lingkungan terbentuknya. Nah, kita lihat di sini, ini ada pada batuan beku panderitik atau yang terbentuk jauh di bawah permukaan, ini diwakili oleh granit untuk batuan beku asam, kemudian ada diorit untuk intermediate, ada gabbro untuk batuan beku basa, dan peridotit untuk batuan beku ultrabasa. Nah, sekilas di sini kita bisa melihat bagaimana perbandingan antara mineral mafic dengan felsic. Di sini yang granit ini mineral maficnya relatif sangat-sangat sedikit, tapi terus bertambah pada diorit, kemudian lebih banyak lagi pada gabbro, dan di peridotit ini sudah hampir 100% itu adalah mineral mafic. Nah, perbandingannya ini adalah batuan beku ekstrusif yang bersifat apanitik. Ini ada riolit, andesit, basal. Ingat bahwa granit dan riolit ini sebenarnya komposisinya sama persis komposisinya. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya hanya pada ukuran butir. Jadi ukuran butir granit ini besar, sementara yang riolit ini kecil. Tapi secara komposisi mineral ini sama sebenarnya. Sama juga andesit ini sama dengan diorit, kemudian basal sama dengan gabbro. Peridotit ini jarang sekali atau sedikit sekali yang ditemukan di dalam bentuk batuan beku ekstrusif, sehingga di klasifikasi yang sederhana biasanya tidak dimunculkan. Kemudian batuan beku hipabisal yang merupakan peralihan dari batuan beku intrusif ke ekstrusif, ini diwakili oleh batuan yang mendapatkan akhiran porfiri di belakang namanya. Jadi bisa disebut riolit porfiri, andesit porfiri, kemudian basal porfiri jika kecenderungannya massa dasarnya ini adalah massa dasar yang sudah tidak bisa dikenali atau sudah sangat halus, maka itu menggunakan nama yang bagian atas ini. Tapi kalau massa dasarnya masih bisa dikenali, meskipun ada mineral sulung atau pinokrisnya, maka disebut kadang-kadang juga disebut sebagai granit porfiri, diorit porfiri, dan seterusnya begitu. Kemudian jika muncul di permukaan, maka hampir atau tidak sama sekali tidak terbentuk lagi kristal, maka terbentuklah mineral atau batuan yang tersusun oleh gelas. Ini diwakili oleh obsidian. Jadi obsidian ini hampir 100% ini semuanya gelas. Artinya tidak ada sama sekali bentuk kristal, baik itu dilihat dari pengamatan megaskopis maupun pengamatan mikroskopis. Kemudian aliran lava juga menghasilkan aliran basal yang menunjukkan struktur vesikuler atau skoria, atau juga bisa amigdaloidal jika lubang-lubangnya ini sudah terisi oleh mineral-mineral sekunder. Dan kemudian piroplastik itu biasanya ada tufa, ada pumice, ada breksi vulkanik. Jadi ini semuanya kita perhatikan, ini nanti akan sangat berbeda hubungan antar butir di tufa breksi vulkanik ini dengan yang baik granit, diorit, dan seterusnya. Kalau di sini saling interlocking, ini sudah pernah saya jelaskan dulu pengertian interlocking. Kemudian tufa breksi vulkanik ini intergranular. Jadi butirannya ini diikat dengan semacam semen. Jadi makanya digunakan istilah intergranular. Nah, ini klasifikasi yang sangat-sangat sederhana, tapi paling banyak digunakan di lapangan. Nah, ini juga klasifikasi yang kurang lebih sama sebenarnya dengan yang tadi itu, tetapi ini dibuat dalam bentuk grafik, tabel seperti ini, untuk menunjukkan bagaimana komposisi masing-masing mineral utama dalam setiap jenis batuan. Jadi kalau kita perhatikan gambar yang bagian atas ini adalah mineralogi yang menceritakan kandungan mineral utama. Jadi bisa kita lihat, kalau batuan beku dibagi menjadi 4,
mulai dari asam, intermediate, basa sampai ultra basa. Kita lihat di sini bahwa variasi warnanya mulai dari terang, menengah hingga ke gelap. Komposisi kuarsa ini umumnya ditemukan pada batuan beku yang bersifat asam. Di batuan beku intermediate ini relatif sedikit dan cenderung terus semakin berkurang atau semakin sedikit. K-feldspar juga begitu. K-feldspar ini sebagian besar atau umumnya ditemukan pada batuan beku bersifat asam dan sangat sedikit sekali ditemukan pada batuan beku bersifat intermediate. Nah, ini berbeda dengan plagoklas feldspar. Plagoklas feldspar, ingat di seri reaksi Bowen dimulai dari Ca plagoklas hingga ke Na plagoklas, anortit, bitonit, labradorit dan seterusnya sampai ke albit di bagian bawah. Jadi kita lihat bahwa di bagian sebelah kanan ini yang ultra basa hingga basa itu didominasi oleh Ca plagoklas. Sementara di intermediate hingga ke asam ini didominasi oleh Na plagoklas. Jadi ini yang membedakan antara komposisi plagoklas feldspar ini antara yang di basa dengan yang di batuan yang bersifat asam. Muscovite ini hanya ditemukan pada batuan bersifat asam, tidak ditemukan pada intermediate, basa apalagi ultra basa. Begitu juga olivin ini hanya ditemukan pada batuan basa dan ultra basa, jarang sekali atau hampir tidak ditemukan pada batuan yang bersifat intermediate. Amphibol ini adalah penciri batuan intermediate, makanya dia banyak ditemukan di intermediate, meskipun kadang-kadang juga ditemukan pada batuan yang beku yang bersifat basa atau yang bersifat asam, tapi presentasinya sangat kecil. Biotit umumnya ditemukan pada batuan beku yang bersifat asam, dalam jumlah kecil pada batuan beku intermediate, dan hampir tidak mungkin ditemukan pada batuan beku basa. Piroksin ini adalah penciri batuan beku yang bersifat basa, meskipun banyak juga ditemukan pada batuan beku peridotit, dan juga kadang-kadang masih ditemukan pada batuan yang bersifat intermediate. Jadi ini adalah komposisi masing-masing batuan mulai dari asam, basa, intermediate sampai ultra basa. Asam diwakili oleh granit seperti tadi, riolit, granit porfiri, pumice dan seterusnya. Ini sama. Kita lihat di dalam tabel ini, semakin ke kiri maka kandungan silika bertambah. Semakin ke kiri kandungan sodium dan potasium ini bertambah. Tetapi sebaliknya semakin ke kanan ini kandungan kalsium, besi dan magnesium ini yang terus bertambah. Jadi ini ada pembalikan komposisi antara Ca, Mg dan Fe dengan Na, K dan SiO2. Jadi ini adalah poin-poinnya. Yang pertama bahwa kuarsa adalah mineral utama pada batuan yang bersifat felsik. Kemudian dia adalah mineral tambahan pada batuan beku intermediate dan tidak dijumpai pada batuan beku mafic. Sementara feldspar, ini feldspar terbagi menjadi 3, ada Ca plagoklas, ada Na plagoklas, dan ada K-feldspar. K-feldspar dan Na feldspar ini adalah mineral-mineral utama pada batuan beku felsik, tapi jarang sekali ditemukan pada batuan intermediate atau batuan beku menengah hingga ke mafic. Ca plagoklas sebaliknya ini adalah mineral yang khas pada batuan beku mafic hingga ultra mafic. Proporsi mineral ferromagnesian atau mineral yang banyak mengandung FeMg, batuan mafic ini kaya pada mineral, batuan mafic kaya akan mineral-mineral yang memiliki unsur FeMg, seperti olivin ini hanya terdapat pada batuan mafic, piroksin dan amphibol ini biasanya hadir pada batuan mafic sampai intermediate, sementara biotit ini hanya ditemukan pada batuan beku asam. Jadi ini 3 mineral ini adalah penciri dari komposisi masing-masing batuan. Jadi jangan pernah keliru di dalam melakukan deskripsi. Misalnya contoh kita mendeskripsi di dalam batuan itu ada mineral olivin, tiba-tiba kemudian ada kita sebutkan juga komposisinya kuarsa, kan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sekalipun misalnya presentasinya sangat kecil, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Selanjutnya, ini klasifikasi yang kurang lebih sama dengan tadi, tapi ini lebih jelas menunjukkan bagaimana persentase masing-masing mineral dalam satu batuan. Kita ambil contoh granit. Granit ini memiliki komposisi kurang lebih seperti ini. Nah ini ortoklas diwakili oleh garis merah ini, kemudian kuarsa garis kuning, kemudian plagoklas
feldspar ini diwakili oleh warna biru dan seterusnya seperti ini. Jadi jika panjang garis ini kita anggap sama dengan 100%, maka komposisinya atau persentasenya masing-masing mineral itu kita tinggal ukur panjang garis ini dibagi dengan panjang keseluruhan. Itu kita dapatkan presentasi masing-masing di dalam batuan granit. Begitu seterusnya di batuan buku diorit, gabbro, dan peridotit. Ini kita bisa lihat komposisinya. So, lihat di sini peridotit, mineral penyusunnya hanya olivin dan piroksin. Sebagian besar dia adalah olivin. Ya. Nanti kita lihat contoh-contoh hand specimennya. Nah, yang terakhir ini adalah klasifikasi yang menarik, sering digunakan oleh mahasiswa untuk tugas akhir membuat skripsi. Jadi kadang-kadang kalau kita kesulitan membuat deskripsi berdasarkan kandungan mineral, misalnya ini ada sampel, kemudian saya menganalisis lewat petrografi, saya melihat ini sampelnya ada olivin, ada piroksin, ada Ca plagoklas. Kalau kita kesulitan, mungkin karena keterbatasan mikroskop polarisasi yang kita miliki, maka bisa juga dilakukan analisis kimia secara keseluruhan dari suatu sampel. Nah, dari situ kita bisa melihat berapa perbandingan unsur-unsur ini. Misalnya contoh, untuk batuan buku asam, kandungan silikanya itu sama kurang lebih 72%, aluminium oksida ini 14%, iron oksida 3%, kemudian magnesium oksida kurang lebih 1%. Nah, ini komposisi ini akan menunjukkan bahwa itu adalah batuan asam. Sebaliknya misalnya batuan beku basah, kandungan silikanya hanya 50%, aluminium oksidanya 16%, dan seterusnya. Jadi dengan komposisi kimia dari sampel secara keseluruhan, ini kita bisa menentukan apakah dia masuk kategori asam, basah, atau intermediate. Nah, ini juga salah satu klasifikasi, ini sedikit lebih lengkap daripada yang tadi. Ini tetap selalu sama, ingat perhatikan bahwa selalu garis mendatar ini adalah klasifikasi berdasarkan komposisi kimia magma. Asam, intermediate, basah, ultrabasah. Vertikal ini adalah garis yang menunjukkan tekstur, terutama ukuran butir atau granularitas. Mulai dari, kalau di sini berbeda dengan tadi, kalau dari yang tadi itu dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah nih. Mulai dari batuan yang berbutir kasar, medium, fine, sampai yang glass. Ini seperti itu. Ingat selalu bahwa secara lateral ini dia akan bercerita lingkungan tektonik di mana dia terbentuk. Misalnya apakah dia terbentuk pada oseanik, apakah dia di kontinen, apakah dia di zona subduksi, dan seterusnya. Sementara vertikal ini dia akan berbicara kedalaman pembentukannya. Nah, di sini muncul ada granit, ada granodiorit, ada senit, ada diorit, diabas, dan seterusnya. Ini ada mikrogranit. Ini pengembangan dari istilah porfiritik. Jadi kalau mikrogranit itu, ini granit yang berukuran besar, tadi di sini berukuran kecil, kemudian yang sudah sangat halus itu disebut sebagai riolit. Ya. Kurang lebih komposisi mineralnya ada di bagian bawah ini, atau mineral utamanya. Semuanya masing-masing mencirikan setiap batuan. Nah, saya pernah membuat sebuah poster tentang klasifikasi batuan beku ini, lengkap jenis-jenis batuan bekunya, supaya kita memudahkan mengenali, dan ini ada terpasang di laboratorium dalam ukuran besar, sehingga kita asumsikan ini bisa digunakan untuk praktikum secara virtual. Jadi kita bisa mengenali, coba kita lihat, mulai dari yang paling basah, ultra basah, basah, intermediate, ke asam. Jadi yang paling bawah ini terdiri dari 3 jenis batuan. Ini ada yang paling kanan, ini adalah hornblended atau pyroxenite. Jadi ini menunjukkan bahwa batuan ini 90% atau lebih itu tersusun oleh mineral pyroxene atau hornblende. Kemudian ini dunit. Dunit ini adalah batuan yang hampir 100% tersusun oleh piroksin. Dan yang peridotit ini adalah batuan ultrabasa yang tersusun sebagian besar oleh olivin, tetapi kandungan piroksinnya juga relatif cukup banyak. Jadi ini berbeda masing-masing. Kalau yang dua pertama ini didominasi oleh satu mineral, ini olivin, ini piroksin, maka yang ini didominasi oleh 2 mineral, olivin dan piroksin. Kemudian ada batuan beku basah. Pada batuan beku basah ini, perbedaannya dengan ultra basah adalah kandungan Ca plagoklasnya sudah relatif lebih banyak. Jadi contoh misalnya di sini ada gabbro, di sini sudah muncul plagoklas yang relatif banyak dan bentuknya hexahedral. Ini basal ini adalah lelehan dari gabbro.
penggunaan istilah lelehan ini sebenarnya kurang tepat, tetapi karena sering digunakan, itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa basal itu memiliki komposisi yang sama dengan gabbro, tetapi pembentukannya dekat dengan permukaan. Sementara gabbro terbentuk jauh di bawah permukaan. Maka karena dekat dengan permukaan itu identik dengan lelehan lava, maka kadang-kadang disebut basal ini adalah lelehan dari gabbro, meskipun sekali lagi tidak tepat penggunaan istilahnya. Jadi gabbro ini terbentuk jauh di bawah permukaan, basal relatif dekat dengan permukaan, tetapi komposisinya sama, yang membedakan ukuran butir. Kita melangkah ke yang intermediate. Di sini ada diorit. Diorit ini andesit. Jadi andesit ini adalah lelehan dari diorit. Ini yang kasar, ini yang halus. Kemudian masih di intermediate ada granodiorit, ada dasit. Granodiorit ini adalah batuan yang komposisinya sebenarnya mirip dengan granit, tetapi karena komposisi Na plagoklasnya lebih besar dari K-feldspar, maka dia memiliki sifat diorit sehingga disebut granodiorit. Jadi ini granit dan diorit. Kemudian ada monsonit, ada latit, nanti kita lihat klasifikasinya. Kemudian ada senit, ada trakit. Ya, ini juga masih batuan beku asam hingga intermediate. Dan terakhir ini adalah granit dan riolit. Nah, di permukaan batuan vulkanik ini ada obsidian, kemudian ada skoria. Obsidian ini semuanya tersusun oleh gelas, sementara skoria dan vesikuler ini adalah batuan yang memiliki bekas-bekas gelembung gas. Kemudian ada pumice yang batu apung yang sangat ringan. Kemudian yang ini adalah piroklastik yang diwakili oleh tufa lapilli. Kita lihat lebih dekat atau lebih besar masing-masing batuan ini. Sebelumnya kita lihat dulu mineral utama, ya, secara lebih besar atau lebih kita zoom masing-masing mineral utama yang ada dalam batuan beku. Yang pertama adalah olivin. Jadi ini sesuai dengan seri reaksi Bowen. Mulai dari yang berwarna hitam ini adalah deret discontinue, ya, sampai ke hornblende, biotit, ya. Kemudian yang ini adalah Ca plagoklas ini dengan Na plagoklas ini adalah deret continue. Olivin ini adalah seperti dilihat ini di sampelnya ini biasanya berwarna hijau seperti ini. Sementara piroksin ini berwarna hitam. Kemudian hornblende juga berwarna hitam, tapi hornblende ini sering menunjukkan bentuk yang prismatik, yang lebih euhedral dan mudah dikenali. Sementara piroksin ini bentuknya lebih buram seperti ini. Kemudian ada biotit, ini juga sama-sama warna hitam. Bedanya biotit ini dia seperti apa ya? Ini sama dengan muscovite, dia seperti sisik-sisik ikan, tipis dan mudah sekali dikenali. Dia seperti lembaran-lembaran kertas, tetapi mengkilat. Ini. Cuma kalau biotit dia adalah mineral mica yang berwarna hitam, sementara muscovite ini adalah mineral mica yang berwarna bening atau putih. Jadi sama, bentuknya seperti sisik ikan. Ini sisik ikan, ini seperti ini ditemukan di dalam batuan beku yang bersifat asam. Kuarsa ini adalah mineral yang bentuknya bening seperti ini. Ini jelas sekali terlihat bening. Nah, sementara mineral lainnya ini adalah orthoklas atau K-feldspar atau potasium feldspar, ini yang berwarna pink seperti ini. Jadi dalam batuan ini feldspar mengelilingi kuarsa. Jadi mudah sekali dikenali. Jadi di dalam pengamatan petrologi, 9 mineral inilah yang dijadikan penciri khas untuk penamaan batuan. Kita lihat satu persatu batuan yang tadi, ini adalah dunit, hampir 100% adalah piroksin. Ini di bawah mikroskop penampakannya seperti ini, kemudian ini adalah penampakan hand spesimennya. Biasanya yang kita amati di pengamatan petrologi seperti ini, di bawah pengamatan petrografi seperti ini. Jadi ini penampakan kalau di bawah mikroskop itu kadang-kadang atau ada dua jenis pengamatan Nicol sejajar dan ada Nicol silang. Ini pengamatan Nicol silang. Ini perlu menunjukkan warna-warni yang sangat cantik untuk olivin. Nah, karena ini hampir 100% olivin, maka namanya disebut sebagai dunit. Ini proksenit, hampir 100% adalah proksin. Ini adalah mineral proksin, ya. Biasanya untuk membedakan, cara membedakan paling mudah adalah melihat belahan dari mineral. Kalau piroksin ini memiliki belahan 2 arah,
sementara piroksin itu biasanya agak kurang jelas belahannya. Kemudian ini adalah peridotit yang terdiri dari piroksin dan olefin. Ya. Ini masing-masing ada, kita lihat. Ini piroksinnya, ini olefinnya, dan kenampakan hand specimennya seperti ini. Ini semuanya yang warna hitam ini adalah piroksin, yang berwarna hijau ini adalah olefin. Kemudian ini gabro. Di sini sudah terlihat jelas banyak sekali Ca plagoklas, anortit, bitonit ya, kurang seperti itu. Dan ini ada piroksin. Di penampakan petrografisnya ini juga terlihat seperti ini. Ini adalah plagoklas, ini piroksin, dan ini olefin. Biasanya di dalam pengamatan petrografis itu untuk mengenali apakah batuan beku itu adalah asam, intermediate, dan basa, kita tinggal melihat sudut gelapan dari plagoklasnya. Nanti di petrografis akan dibahas lebih jauh itu. Kemudian ini basal, lelehan dari gabro tadi, komposisinya sama persis, perbedaannya adalah di ukuran butir. Kita perhatikan di sini, ini ada phenocryst, dikelilingi oleh massa dasar, tapi massa dasar ini kelihatannya masih bisa dikenali sebenarnya kalau diperbesar. Jadi ini adalah faneroporfiritik kalau di petrografi nanti. Kemudian ini diorit, batuan beku intermediate. Kenampakannya seperti ini, sudah banyak mengandung NaCa plagoklas atau andesin, labradorit. Ini sudah banyak ditemukan di sini. Hornblende juga sudah ditemukan. Mungkin kadang-kadang biotit tapi jarang ya. Yang banyak itu adalah hornblende dengan CaNa atau NaCa plagoklas. Di sini ada amphibol, dan di sini ada sedikit biotit, kemudian ada plagoklas di dalamnya. Kemudian andesit ini lelehan dari diorit, komposisinya sama, ya, cuma dia lebih halus seperti ini. Jadi kita lihat, ini tadi adalah dioritnya, ini adalah andesitnya. Kemudian ini adalah granodiorit. Ini adalah klasifikasi yang digunakan. Kalau yang klasifikasi yang tadi itu tidak muncul istilah granodiorit. Kalau di sini sebenarnya klasifikasi ini sudah memunculkan granodiorit. Jadi granit itu adalah granit sebenarnya yang memiliki kandungan K-feldspar yang lebih besar, Na-feldspar lebih besar daripada K-feldspar, sehingga dia diberikan nama tersendiri granodiorit. Kemudian ini kenampakan petrografisnya, ada plagoklas, ada biotit, ada kuarsa, K-feldspar, ya. Ini Na plagoklas, ya. Ini dasit, lelehan dari granodiorit, sama komposisinya, ada plagoklas, ada biotit. Kemudian ini monsonit. Monsonit ini juga menggunakan klasifikasi ini, klasifikasi yang umumnya sebenarnya digunakan pada saat pengamatan petrografi. Ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan terlalu jauh di sini. Di sini ada kandungannya kuarsa, plagoklas, ortoklas. Kemudian ini adalah latit, lelehan dari monsonit ini tadi. Komposisinya sama. Ya. Kemudian ada senit, ini juga masih batuan beku asam. Cuma kandungan alkali feldsparnya ini lebih dominan dibandingkan dengan Na plagoklas. Dan kandungan kuarsanya relatif lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Jadi yang dominan itu adalah K-feldspar atau alkali feldspar. Ini adalah kenampakan petrografisnya, terdiri dari mikroklin, nephelin, kemudian ada plagoklas. Kemudian ini adalah lelehannya, ini adalah trakit. Ciri khas dari trakit ini, dia menunjukkan ada struktur aliran atau ada implikasi dari mineral-mineral plagoklas yang menjadi massa dasar di dalam batuan. Ini sepertinya kelihatan ada penjajaran-penjajaran seperti ini yang disebut dengan struktur aliran di dalam trakit, atau sering juga disebut dengan tekstur trakitik. Kemudian ini adalah granit, batuan paling asam, ya, terdiri dari feldspar, hornblende, kuarsa. Di bawah mikroskop juga kelihatan seperti ini. Ini adalah miskofit, kemudian ini adalah biotit, dan ini adalah plagoklas. Kemudian yang terakhir ini kuarsa. Jadi kuarsa ini ciri khasnya di bawah mikroskop itu kalau meja mikroskop ini diputar, dia akan kelihatan sudut gelapan yang bergelombang. Seperti itu. Ini adalah ciri khas dari granit. Kemudian ini adalah lelehannya, riolit. Perhatikan, ini sebenarnya sama persis, cuman ukuran butir yang berbeda. Ya, seperti ini. Ini ada sanidian dan plagoklas di bawah mikroskop. Ini obsidian, sama sekali tidak dikenali lagi kristal penyusunnya, dia sudah sangat halus seperti ini.
obsidian, dan pecahannya pun konkoidal. Biasanya ditemukan pada bagian aliran gunung api yang di permukaan. Kemudian ini batuan beku, aliran juga, aliran lava di permukaan yang memperlihatkan adanya pelepasan-pelepasan gelembung gas. Ini yang bentuk skoria. Kemudian ini vesikular. Vesikular ini ada skoria, ada migdolida, dan seterusnya. Kemudian kita lihat review lembak kembali, klasifikasi batuan beku yang paling sederhana. Ini adalah batuan beku felsik, ini adalah batuan beku mafic, ya. Mulai dari yang paling dalam sampai yang porfiritik, kemudian yang ekstrusif, kemudian yang piroklastik. Ini sama, ya. Kemudian ini adalah yang intermediate, mulai dari diorit, kemudian andesit, andesit porfiri. Kemudian kita lihat ini ultramafic, ya, didominasi oleh olivin yang berwarna hijau ini, sangat khas. Kemudian ini granodiorit dengan dasit. Ya. Ini intrusif, ini infrabisal, ini ekstrusif, ini piroklastik. Jadi ini secara sederhana menggambarkan klasifikasi batuan beku secara menyeluruh. Nah, kita singgung sedikit mengenai batuan piroklastik. Jadi batuan piroklastik ini adalah material hasil erupsi gunung api melalui proses lemparan lava ke permukaan. Jadi ingat, dia harus melalui media udara. Kemudian memiliki sifat yang mirip dengan batuan sedimen. Karena dia memiliki sifat yang mirip dengan batuan sedimen, khususnya batuan sedimen plastik atau batuan sedimen yang terbentuk secara mekanik, maka penamaannya pun atau pengelompokannya pun didasarkan kepada skala Wentworth atau mirip dengan skala Wentworth untuk memberikan penamaan. Misalnya contoh yang berukuran sangat halus itu disebut sebagai tufa, kemudian yang berukuran kerikil itu lapili, dan kemudian yang bongkah, berangkal, dan seterusnya ini disebut sebagai aglomerat atau masing-masing komponennya itu disebut bom atau blok. Batuan yang dihasilkan adalah aglomerat atau breksi vulkanik. Kalau yang lapili ini, batuan yang dihasilkan adalah batu lapili, dan yang debu dengan apa ini ya, das ya, ini menghasilkan tufa. Kita lihat ciri contohnya, ini adalah singkapan tufa, dan ini adalah sampel tufa dalam bentuk hand specimen. Ini singkapannya, jadi kelihatan dia lebih membentuk atau lebih memperlihatkan ciri seperti batuan sedimen berlapis. Kemudian ini adalah breksi vulkanik, ya. Ini adalah singkapan breksi vulkanik di lapangan. Kita lihat, perhatikan masing-masing butirannya ini tidak saling interlocking, tetapi intergranular. Ini contoh tufa lapili, tadi sudah ditunjukkan di poster. Ini sekilas seperti batu pasir, ya, batu pasir. Bahkan di pengamatan petrografisnya pun kelihatan masing-masing butiran ini berdiri sendiri. Dia tidak saling mengikat dengan butiran yang lain, tapi dikelilingi oleh matriks atau semen. Ini sifatnya sangat mirip dengan batuan sedimen. Ini pumice, ya, penampakan petrografisnya juga sama. Ini sangat ringan. Kemudian ini adalah diagram yang menunjukkan zona-zona yang ada di gunung api, mulai dari zona pusat atau central zone, kemudian ada proximal zone, kemudian ada distal zone. Jadi ini tergantung kepada jaraknya. Central zone ini berjarak hingga 2 km dari pusat fan, dari pusat gunung api. Kemudian ada proximal zone, ini jaraknya 5-15. Kemudian dan distal zone ini jaraknya lebih dari 15 km dari central fan. Dan ini memperlihatkan ciri khas endapan yang berbeda untuk masing-masing zona. Sekarang kita melihat hubungan antara batuan beku dengan GAMS. Jadi GAMS ini adalah batuan atau mineral yang memiliki nilai tambah karena memiliki kecantikan pada saat dipoles. Itu yang disebut GAMS atau permata. Jadi batuan beku, hampir semua batuan beku ini akan memperlihatkan keunikan, kecantikan jika dia dipoles. Jadi misalnya contoh di sini ada kimberlite, ini batuan yang biasanya berhubungan dengan intan. Kemudian ada granit, kemudian ada piroksenit, ada dunit, di sini ada peridotit,
ini ada granodiorit, dan seterusnya. Ini semuanya adalah mineral yang jika dipoles ini akan kelihatan motif yang sangat-sangat cantik. Itulah sebabnya dulu pada saat permata atau ini ya, orang masih berburu batu permata, sebenarnya yang paling banyak menarik itu adalah batuan beku dan batuan metamorf. Sementara batuan sedimen itu sangat jarang karena relatif tidak kompak dan tidak kuat keras. Makanya di sekitar Samarinda ini jarang kita menemukan batuan yang bisa dijadikan sebagai permata. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan berbagai jenis mineral yang ada di dalam batuan beku yang bisa dibuat menjadi permata. Dan proses pembentukannya secara umum ini ada yang terbentuk melalui pegmatit, ada hidrotermal, ada xenolit. Xenolit ini adalah batuan asing yang masuk ke dalam magma dan kemudian terikat bersama-sama dengan batuan beku. Jadi xenolit ini adalah batuan asing. Kemudian phenocryst, ini adalah mineral sulung. Kemudian ada juga yang terbentuk melalui proses vulkanik, dan kemudian ada yang terbentuk langsung dari kristalin plutonik, batuan beku kendala, dan kondisi-kondisi geologi yang lainnya. Ini semuanya bisa dibuat sebagai batu permata yang memiliki kecantikan yang tersendiri. Ini banyak sekali jenisnya. Ini adalah nama-nama pasar dari mineral itu. Dan ini adalah pohon yang sangat sederhana tetapi menggambarkan hubungan antara masing-masing jenis batuan dengan bahan atau mineral unsur berharga yang bisa ditemukan dari batuan itu. Misalnya kita lihat satu persatu dari peridotit ini kita bisa dapatkan platinum, kronium, krom, kemudian ada intan, kemudian kita lihat ke atas, ya. Misalnya contoh pegmatit ini banyak Cu, Sn, wollastonit, fluor dan seterusnya, atau tanah jarang. Nah, ini semuanya menunjukkan bagaimana hubungan antara masing-masing batuan dengan unsur-unsur berharga yang dicari di dalam industri pertambangan. Akhirnya kita tiba di akhir sesi ketiga. Jadi dengan demikian kita sudah menyelesaikan semua materi di dalam kuliah pengantar petrologi batuan beku ini. Sudah disajikan dalam sesi 1, sesi kedua, dan sesi ketiga. Untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa, silakan untuk membaca banyak literatur, karena literatur yang tersedia cukup banyak, baik yang tersedia dalam bentuk soft file, juga di perpustakaan itu banyak tersedia buku-buku mengenai geologi. Jadi silakan mempelajari, silakan mengoreksi jika ada kekeliruan di dalam setiap materi ini. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam petrologi batuan sedimen pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.